Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan secara singkat mengenai sejarah gereja Maria Ratu Pencipta Damai yang ada di Kota Pontianak. Salve, di sini saya dari kelompok 4 ingin menjelaskan secara singkat mengenai gereja MRPD atau yang biasa kita kenal Maria Ratu Pencipta Damai yang ada di Kota Pontianak. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu gereja. Gereja adalah tempat yang bisa memberikan setiap umat yang dapat menerima didikan rohani yang sesuai dengan apa yang tercantum dalam kitab suci. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gereja adalah gedung atau rumah tempat berdoa dan melakukan upacara bersama dan atau badan organisasi umat Kristiani yang memiliki suatu kepercayaan, ajaran, dan tata cara hidup. Mari kita masuk dalam sejarah. Di tahun 1960, suasana kota Pontianak belumlah seramai sekarang. Penduduknya pada umumnya masih berumah di pinggir-pinggir sungai dan sejumlah paling besar. Transportasi darat belum seramai saat ini karena masih terbatasnya sarana jalan. Sebagian masyarakat masih menikmati transportasi yang dilewati melalui air, sungai, dan parit-parit besar. Ada 3 bagian kota Pontianak yang terbelah oleh Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Itu hanya bisa terhubung dengan sampan, motor tambang atau feri, karena jembatan belum ada pada saat itu. Dari Sungai Kapuas, masyarakat bisa memakai sampan hingga Kepal atau Jalan Merdeka dan Jalan Penjara atau sebagian kota lainnya. Ada sebagian masyarakat lainnya berpergian dengan naik oplet, memakai sepeda, atau berjalan kaki. Kendaraan pribadi bermesin, palingan seperti sepeda kumbang atau mobil, itu masih jarang sekali terlihat karena hanya dimiliki oleh segelintir orang yang tinggal di perumahan. Tanah lapang dan kebun tampak mendominasi daerah Pal, Sumur Bor, Sentiong, dan sebagian besar wilayah kota. Bahkan, sebagian besar kota Pontianak boleh dibilang masih tampak semak dan hutan. Oleh masyarakat setempat, hutan masih dimanfaatkan untuk mengambil kayu api, untuk memasak, atau mengambil sayuran seperti pakis. Masyarakat juga masih banyak yang berkebun sayur-sayuran seperti kacang panjang, sawi, dan timun. Sebagian masih ada juga yang bersawah. Nah, di Kota Baru, masyarakat memanfaatkan lahan gambut untuk menanam nanas. Sedangkan di Sentiong terhampar kebun sayur dan diselingi oleh makam-makam Tionghoa. Nah, selanjutnya, bagi umat Katolik yang sekarang masuk dalam wilayah paroki MRPD, gereja yang terjangkau saat itu adalah gereja katedral. Walaupun demikian, untuk ikut misa di katedral bukanlah perkara yang mudah, karena sarana transportasi masih sangat terbatas dan memakan waktu relatif lama. Umat umumnya belum memiliki sarana transportasi sendiri, sementara sebagian besar jalur oplet harus dimulai dengan berjalan kaki dari rumah menuju mulut gang. Terlebih dahulu, karena rumah umat sebagian besar berada di dalam gang. Belum lagi jika anggota keluarga cukup besar, semisal jumlah anaknya yang saat itu belum mengenal keluarga berencana. Bagi para lansia, keinginan untuk mengikuti misa di hari Minggu seringkali tak kesampaian karena kesulitan yang sama. Masa-masa akhir tahun, ketika musim hujan tiba, adalah saat-saat paling sulit untuk mendatangi gereja. Karena air hujan dan lumpur menjadi persoalan tersendiri bagi umat untuk sampai di gereja katedral. Kita masuk ke gereja Pancasila lama. Sejak pindah ke gereja Jalan Pancasila, kegiatan umat menjadi lebih leluasa. Paling tidak, gereja dapat menampung umat yang lebih banyak
dan halaman gereja bisa menampung kendaraan umat yang juga mulai banyak pula. Nah, kegiatan-kegiatan seperti latihan-latihan yang berlainan pesertanya itu sudah dapat dilaksanakan secara bersamaan. Apalagi pastor juga sudah berada di tempat karena sudah tersedia rumah pastor atau yang biasa kita sebut dengan pastoran. Yang terpenting, tabernakel juga sudah tersedia sehingga umat tak perlu lagi tunjuk-tunjuk jari lalu dihitung untuk kepastian dapat ikut untuk menyambut komuni. Namun, tak kunjung keluarnya status membuat pastor paroki dan status menjadi gelisah. Bagaimanapun menggantungnya status bangunan membuat aktivitas di gedung serbaguna seperti melawan ketentuan. Beberapa tindakan yang terus mengusik umat adalah peraturan bahwa gedung tersebut tidak boleh untuk peribadatan umum, sedangkan misa setiap minggu dilaksanakan di gedung. Berisi tentang peraturan lainnya, ornamen yang bersifat keagamaan dilarang dipajang baik di dalam maupun di luar gedung. Ketentuan itu memakan korban. Pertamanya, ketika lukisan jalan salib dan motif inkulturasi yang dilukis oleh Bapak Yakobus dan puteranya Oktav ditutup dengan triplex persis pada saat pertama kali misa diadakan di gedung serbaguna, yaitu tepat tanggal 24 Desember 1988 pada saat perayaan malam Natal. Selain itu, umat juga merasa aneh dengan kehadiran gereja tanpa salib sebagai penanda di luar gedung. Karena itu, Paroki Maria Ratu Pencinta Damai, Bapak Uskup Agung Damainak akhirnya kembali mengajukan IM Damai melewati untuk perubahan status bangunan dari gedung serbaguna menjadi yang sebenarnya, yakni Serbia. Permohonan Bapak Uskup Agung Pontianak tersebut kemudian disampaikan pada tanggal 11 November 2008 kepada pemerintah kota Pontianak. Iklim politik yang telah berubah setelah era reformasi dan terjadi perubahan polisi besar-besaran di seluruh Indonesia pada umumnya dan Kalimantan Barat. Khususnya, membuat izin mendirikan bangunan gereja akhirnya keluar pada tanggal 10 Mei 2010 dengan nomor 648-187-RG-389-31 yang ditandatangani oleh Wali Kota Pontianak Sutarmidji SH.M.Hu. Selanjutnya, Ketua Umat, Ketua Dewan Paroki, dan Ketua Dewan Pastoral. Dewan Pastoral dalam bahasa Latin merupakan himpunan atau badan konsultatif dalam paroki dan keuskupan Gereja Katolik. Dalam Kitab Hukum Kanonik 536 merupakan forum partisipasi umat di dalam reksa pastoral paroki dengan memberikan bantuan yang diperlukan dan dengan membangun kegiatan pastoral baik di bidang persekutuan, pewartaan liturgi, pelayanan maupun kesaksian. Berikut adalah nama-nama awal yang pernah menjadi Ketua Harian Dewan Pastoral Paroki atau DPP. Sabantal Andigun tahun 1970 sampai 1975, Bapak Melian Aloysius David atau biasa disebut Sabantal Andigun, biasanya disingkat Sabantal Andigun atau dikenal sebagai Pak David, adalah ketua umat yang masih bisa dilancarkan posisinya berdasarkan hasil wawancara dari sejumlah narasumber. Yang kedua, Petrus Anjoin Jagon pada tahun 1975 sampai 1978. Bapak Jagon atau dikenal sebagai adalah orang yang sejak lama mengenal seluk-beluk gedung serbaguna Gang Usaha 2. Yang ketiga, Yakobus Franz Layang 1978 sampai 1984. Bapak Yakobus Franz Layang adalah salah seorang yang paling gigih memperjuangkan pendirian gereja MRPD Jalan Pancasila. Yang ketiga, Aloysius Milon Soma 1984 sampai 1987. Di bawah kepemimpinan Bapak Aloysius Milon Soma, Dewan Paroki bersama panitia pembangunan seizin pastor paroki kemudian meminta restu Uskup Agung Pontianak untuk memulai pembangunan gereja awal belum mendapat kantong pemerintah. Yang keempat, William Ahmad. Perpindahan dari kapel Gang Usaha 2 ke gereja MRPD adalah saat yang dinanti-nanti oleh umat paroki MRPD. Saat itu tiba juga ketika gereja dinyatakan sudah dapat dipergunakan pada akhir tahun 1988.
Yang kelima, Markus Alin 1951. Bapak Markus Alin merupakan warga Paroki MRPD. Ia telah berumah di Jalan Wahid Asyim, Salem, alamatnya sejak tahun 1967 hingga sekarang. Yang keenam, Octavius Camusi 1997 sampai 2000. Bapak Octavius Camusi adalah seorang guru dan juga aktivis kemasyarakatan di Kalimantan Barat. Yang ketujuh, Clementinus Kuni 2000 sampai 2003. Sebelum menjadi ketua Dewan Paroki MRPD, Bapak Clementinus Kuni pernah menjadi ketua KRIM Maria dari Januari 1999 sampai Juli 2000 sebagai pengganti Bapak Yohanes Bosco yang terpaksa mengundurkan diri karena kesibukannya. Yang ke-8, Ignatius Liong 2003 sampai 2006. Pada kepengurusan Bapak Ignatius Liong, Dewan Paroki tidak banyak melakukan perubahan berarti. Tidak ada perubahan atau penambahan pembangunan fisik baik di lingkungan gereja. Para pastor dan suster yang berkarya di Paroki MRPD Pontianak, pastor-pastor yang melayani umat ialah Pastor Heliodorus O.F. Kap, Pastor Heslemus O.F. Kap, dan Pastor Secundus O.F. Kap. Sejak misa pertama kali dilaksanakan pada hari raya Paskah tahun 1968 di Kapel Gang Usaha 2, beberapa pastor secara bergantian memimpin perayaan Ekaristi tiap minggunya. Beberapa pastor kapusin yang sering hadir secara bergiliran adalah Pastor Haselemus, Pastor Sekunder, dan Pastor Martinus. Kasus Pastor Martinus adalah akan ditulis tersendiri di bagian lain. Pastor-pastor itu selalu memakai sepeda sebagai kendaraan mereka dari katedral ke kapel Gang Usaha 2. Di belakang sepeda terdapat 2 kantong besar yang bergelantung. Isinya adalah jubah misa, hosti, dan anggur. Umat biasanya agar menyambut kedatangan pastor dengan bersalaman, dan ada pula yang langsung membantu pastor menurunkan bawaan dan membawanya ke ruangan ganti pakaian. Setelah itu, mereka biasanya sering dimulai tergesa-gesa, masih pagi waktunya misa. Dan juga para pastor pembantu dan pastor lainnya yang pernah berkarya di Paroki MRPD. Bagi umat, kehadiran setiap para pastor mempunyai kenangan tersendiri, baik secara fisik maupun sebagai pribadi yang tetap saja unik. Karena itu, setiap para pastor yang hadir dan pernah memimpin di misa di gereja MRPD akan tetap dikenang sebagai pastor yang tak terpisah dari sejarah paroki ini. Pastor pernah menjadi pastor pembantu di Paroki MRPD Pontianak dalam kurun waktu 16 tahun terakhir. Pastor-pastor tersebut diantaranya ada Pastor Belsius Biliono PR 2001 sampai 2003, Tirsus Evelano Apud PR Oktober 24 April sampai 2008. Dan selanjutnya susteran di lingkungan gereja MRPD. Yang pertama, Suster Kongregasi Fransiskanes Sambas KFS, karya Suster Kongregasi Fransiskanes Sambas KFS di Paroki MRPD dimulai sejak tahun 1991. Bagian kegiatan gereja untuk pertumbuhan iman umat bentuk kontribusi Gereja Katolik Paroki Maria Ratu Pencinta Damai atau MRPD dalam pertumbuhan dan perkembangan iman umat melalui beberapa komunitas atau kelompok kategorial yang bersedia meliputi PKRI, kelompok-kelompok KOR di Paroki MRPD, Mudika, Komka, dan OMK, Sekami dan Bina Iman. Yang pertama, WKRI, Wanita Katolik Republik Indonesia atau WKRI. Cabang Paroki Katedral adalah salah satu organisasi yang hadir paling awal di lingkungan Kapel Gang Usaha 2. Sebelum Kapel berdiri, para ibu-ibu yang bergabung dalam WKRI telah memulai ibadat sabda di Sekolah Pertanian Jalan Sumulbor, sekarang Jalan Ali Anyam. Seiring waktu organisasi
yang menjadikan Santa Ana sebagai pelindung. Organisasi itu terus menjadi bagian tak terpisahkan dari paroki MRPD, dilantik dengan ketuanya Ibu Dietjen Willem Ahmad. Yang kedua, Mundika, Komka, dan ONK. Mundika Katolik untuk yang berperan internal paroki dan pemuda Katolik sebagai organisasi massa. Pada tahun 1998, istilah Mundika berubah nama menjadi Komka, Komunitas Orang Muda Katolik. Menurut Komisi Kepemudaan KWI, orang muda adalah mereka yang berusia antara 13 sampai 35 tahun dan sebelum menikah. Rentang umur KWI merujuk pada buku pendidikan politik bagi generasi muda dan keputusan Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda yang dikeluarkan Kantor Menpora tahun 1985. Yang ketiga, Sekami dan Bina Iman. Sekami Paroki MRPD mengembalikan kepercayaan orang tua terhadap aktivitas remaja di gereja, terutama setelah terlihat perkembangan remaja di Paroki MRPD. Terbukti positif. Anak-anak Bina Iman yang sebelumnya mengalami disorientasi kelompok karena masih tanggung menjadi anggota Mundika dapat ditampung di kegiatan Sekami. Sekami Paroki MRPD juga mengadakan latihan KOR, latihan missinar, camping rohani, kunjungan ke Gua Maria pada bulan Maria, dan doa safari, yaitu berdoa secara bergilir di rumah-rumah anggota. Demikian penjelasan singkat dari kelompok kami mengenai sejarah gereja Maria Ratu Pencinta Damai. Sekian dan terima kasih.